Luhut Binsar Panjaitan berpegang kepada usulan supaya harga TBS di atas Rp3.000 per kilogram, maka Apkasindo mengusulkan supaya PE, BK dan FO untuk sementara waktu diturunkan sampai batas ukuran harga TBS Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogram. Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat M.E. Manurung, MP, CIMA mengatakan, dirinya mencatat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai penyebab anjloknya harga TBS. Pertama, kata Gulat, karena belum berjalan normalnya ekspor CPO dan turunannya, meskipun larangan ekspor sudah sejak 25 hari lalu dicabut. Selanjutnya, selalu gagal tendernya CPO di KPBN. Kemudian, besarnya beban dari CPO dan turunannya untuk tujuan ekspor. Keempat, terkoreksinya harga CPO di bursa global. Kelima, regulasi terkait tata kelola ekspor CPO dan turunannya. Dalam struktur industri sawit dikenal dengan istilah hulu dan hilir. Di sektor hulu yaitu perkebunan kelapa sawit yang mana diketahui 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh pekebun. Sementara di sektor hilir merupakan proses pengolahan TBS menjadi CPO dan selanjutnya masuk ke refinery. Produk dari CPO dan produk turunan dari CPO ini sebagian digunakan dalam negeri dan sebagian lagi diekspor. Titik kritis pasca larangan ekspor dicabut adalah belum kembali normalnya ekspor CPO dan turunannya. Data per tanggal 17 Juni diketahui bahwa ekspor baru berjalan sebesar 1.061.000 ton CPO dan berbagai produk turunan CPO. Masih jauh dari stok CPO CS dalam negeri pada 2 bulan terakhir yang diperkirakan mencapai 9,6 juta ton, kata Gulat. Pada saat sebelum larangan ekspor, diketahui tiap bulan produksi CPO Indonesia rata 3,7 sampai 4 juta ton per bulan dan konsumsi domestik tiap bulannya 1,5 juta ton. Oleh karena sebagaimana tahun lalu, ekspor yang ideal tiap bulan adalah 3 juta ton. Itu tentu, kata Gulat, jika hanya 1.061.000 ton yang lolos ekspor bulan Juni berjalan, akan semakin menambah stok dalam negeri karena TBS petani akan tetap dipanen dan PKS tetap menghasilkan CPO. Atau sebaliknya PKS berhenti beroperasi. Akibat dari struktur hulu yang mengecil ini mengakibatkan tangki timbun CPO semakin kritis, demikian juga dengan industri refinery. Semakin mengecilnya ekspor segera diterjemahkan saat tender CPO di KPBN, sebagaimana terjadi pada 2 bulan terakhir yang selalu berakhir WD. Tender CPO pada tanggal 17 Juni sedikit memberikan harapan karena ada beberapa perusahaan yang deal dengan harga CPO dengan range Rp10.600–10.800 per kilogram. Tentu ini masih jauh dari harapan petani sawit, ujarnya. Mari kita bedah beban dari CPO dalam negeri. Diketahui harga CPO Rotterdam tanggal 17 Juni adalah $1.500. Beban pertama adalah $65 yaitu biaya pengapalan dan biaya pengiriman via kapal, kedua adalah levy sebesar $200, BK sebesar $288, flush out FO $200 sehingga totalnya menjadi $753, yang artinya harga CPO Indonesia sebesar $747, $11.150 per kilogram CPO. Dari data ini dapat dikatakan bahwa biaya beban CPO Indonesia adalah 50% dari harga CPO berat global Rotterdam. Cukup tentunya, cakapnya lagi. Perlu diketahui, sambungnya, bahwa simulasi dari BK, PE, dan flush out dirancang dengan patokan harga $1.700 per ton CPO. Jadi dengan terkoreksinya global harga CPO menjadi $1.500, seharusnya dengan sendirinya baik PE, BK dan FO juga harus ikut turun. Sehingga harga CPO di tender KPBN akan terdongkrak. Apa hubungannya harga CPO KPB dengan harga TBS petani? Karena harga CPO hasil tender di KPBN adalah patokan pembelian CPO dari PKS-PKS oleh trader, patokan dari Disbun untuk mengestimasi harga TBS dan invoice penjualan CPO oleh PKS ini akan menjadi patokan utama dari Dinas Perkebunan ketika menetapkan harga TBS petani sawit di seluruh provinsi sawit. Jadi apapun upaya pemerintah untuk mendongkrak harga TBS petani jika ekspor tidak lancar dan beban berat dari CPO tersebut, maka upaya tersebut akan terbentur dengan kondisi stok CPO di PKS-PKS dan refinery, ujarnya. Luhut Binsar Panjaitan berpegang kepada usulan supaya harga TBS di atas Rp3.000 per kilogram, maka Apkasindo mengusulkan supaya PE,
BK dan FO untuk sementara waktu diturunkan sampai batas ukuran harga TBS Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogram. Jika tujuan harga TBS di atas Rp3.000 per kilogram, maka PE seharusnya saat ini berada pada angka $200, BK $150 dan FO dinolkan. Hanya dengan strategi dobrak, inilah ekspor bisa lancar dan akhirnya harga TBS akan terdongkrak. Dan jika semua sudah berjalan normal, maka silakan dievaluasi strategi dobrak tadi, ujarnya. Gulat mengutip kalimat, urusan tetek bengek Migor seperti ini saja memerlukan waktu yang terlalu lama untuk penyelesaiannya, ujar Surya di lokasi Rakernas, JCC Senayan, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2022. Tetek bengek minyak goreng itu 2 minggu terakhir terkhusus curah sudah cukup tersedia dan terjangkau sesuai head di tengah masyarakat. Saatnya pemerintah fokus memikirkan nasib 17 juta petani sawit dan pekerja sawit Indonesia.